Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Oswaldus Talakilok. Pertama-tama saya ingin mengapresiasikan semangat kepada teman-teman semua yang mengikuti remedial. Bukan berarti gagal, tetapi justru menunjukkan bahwa kalian punya keinginan untuk memperbaiki diri dan terus belajar. Semoga remedial ini menjadi bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi juga momentum pembentukan karakter yang lebih jujur dan berani. Di sini saya akan menyediakan beberapa mini mapping untuk melanjutkan materi yang Ibu sampaikan. Poin yang pertama, nomor 1 adalah pengertian korupsi beserta rumusan dari para ahli. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Biasanya melibatkan penerimaan suap, penggelapan, pemalsuan, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan keuangan negara atau masyarakat. Tokoh yang pertama adalah Robert Kingard yang merumuskan korupsi dalam sebuah proposisi matematis, yaitu dengan rumusan sebagai berikut. C sama dengan M ditambah A dikurangi D. Corruption monopoly power, dispersion biographical accountability. Pengertian rumus ini adalah yang pertama corruption, monopoly, distortion, dan accountability. Yang pertama, monopoli, power, kekuasaan monopoli. Artinya, ketika seorang penjabat atau institusi memiliki kekuasaan eksklusif dalam mengambil keputusan tanpa pesaing atau alternatif lain. Contoh, hanya satu lembaga atau satu orang yang boleh memberikan izin usaha membuka peluang atau peluang korupsi karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Yang kedua itu discretion by official, diskresi penjabat. Artinya di sini adalah kebebasan untuk pelonggaran yang dimiliki pejabat dalam membuat keputusan tanpa aturan yang ketat atau transparansi semakin besar yang diskresi yang dimiliki tanpa pengawasan. Semakin besar peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu accountability, atau biasa disebut bahasa Indonesianya akuntabilitas. Artinya pertanggungjawaban dan transparansi atas keputusan dan tindakan penjabat. Jika akuntabilitas rendah atau tidak ada pengawasan publik, maka peluang korupsi akan semakin besar. Kesimpulan dari rumusan ini adalah korupsi cenderung terjadi jika seseorang penjabat memiliki kekuasaan besar monopoli, bebas mengambil keputusan, diskresi tetapi juga tidak diawasi atau diminta pertanggungjawaban, minim akuntabilitas. Jadi, untuk mencegah korupsi, negara harus mengurangi monopoli, membatasi diskresi penjabat, dan meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi dan pengawasan publik. Melanjutkan pada berikutnya ada beberapa mini mapping yang saya sediakan. Di sini saya akan membahas beberapa sektor-sektor yang berpotensi pada rawan korupsi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sektor yang berpotensi rawan. Berarti sektor berpotensi rawan korupsi adalah area atau bidang kegiatan yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi tindakan korupsi. Korupsi bisa terjadi sebagai sektor baik publik maupun swasta dengan beberapa faktor seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dan adanya peluang untuk penyalahgunaan wewenang menjadi pendorong utama.
Di sini ada beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor perizinan dan pelayanan publik. Contoh, izin usaha, izin tambang, izin bangunan, IMB, HGU, dan sebagai berikut yang lainnya. Kerentanan di sini adalah karena birokrasi yang panjang, banyak celah untuk suap demi percepatan atau meloloskan izin. Yang kedua itu ada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam kurung BPJP. Contoh proyek infrastruktur, pembelian alat kantor, pengadaan dan alat kesehatan. Kerentanan di sini adalah manipulasi tender, markup anggaran, dan perusahaan fiktif. Yang ketiga itu sektor politik dan legislatif. Contoh DPR, DPRD, partai politik. Kerentaannya adalah suap dalam pembentukan undang-undang, pengesahan, anggaran, dan jual beli jabatan politik. Yang keempat, sektor penegakan hukum dan peradilan. Contoh polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kerentanan suap untuk mengubah hasil penyelidikan, tuntutan ringan, vonis bebas. Yang kelima itu sektor keuangan negara dan anggaran. Contoh APBN, APBD, hibah, bansos, dan dana desa. Kerentanannya adalah penyalahgunaan alokasi anggaran, pemotongan dana, dan juga fiktif. Yang keenam, sektor pendidikan. Contoh pengadaan alat sekolah, pungutan liar di sekolah atau universitas. Kerentanan di sini adalah pungil, jual beli nilai, gratifikasi, penerimaan siswa atau mahasiswa. Yang ketujuh, sektor kesehatan. Contoh pengadaan alat kesehatan, distribusi vaksin atau obat-obat, klaim asuransi kesehatan. Kerentanan di sini adalah suap, markup up, penyalahgunaan klaim BPJS atau dana bantuan. Yang ke-8 adalah sektor pertambangan dan kehutanan. Contoh izin eksplorasi, reklamasi tambang, alih fungsi lahan, dan hutan. Kerentanan di sini adalah suap, izin lingkungan, pembiaran tambang ilegal. Yang ke-9 itu ada sektor BUMN atau BUMD. Contoh proyek-proyek BUMN seperti PLN, Pertamina, atau BUMD tingkat provinsi. Kerentanan di sini adalah kolusi, pengadaan penyalahgunaan jabatan, penggelapan laba. Nomor 10 itu adalah sektor BA, cukai dan pajak. Contoh proses ekspor, impor, pembayaran pajak, perusahaan. Kerentanan di sini adalah suap untuk mengurangi BA atau menghindari pajak. Yang 11 itu adalah sektor transportasi dan infrastruktur. Contoh proyek jalan jembatan, pelabuhan bendara. Kerentanan di sini adalah korupsi, proyek kontraktor fiktif, pengawasan lemah. Yang ke-12, sektor pertanahan dan anggaria. Contoh, sertifikat tanah, pengukuran, redistribusi lahan. Kerentanan di sini adalah suap, pengurusan sertifikat, tumpang tindih lahan. Jadi untuk ke-12 ini adalah kesimpulan dari ini adalah korupsi bisa menjadi hampir semua sektor. Namun sektor-sektor yang melibatkan birokrasi panjang dan nilai proyek besar dan minim transparansi, dan hal ini cenderung lebih rentan. Maka oleh karena itu diperlukan reformasi sistem, digitalisasi layanan publik, dan juga penguatan pengawasan dan internal eksternal, dan juga internal dan eksternal. Yang ketiga,
sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi dapat terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, suap yang ditawarkan pada seorang penjabat atau seorang penjabat yang meminta atau bahkan memeras uang atau biasa disebut dengan pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat yang bersangkutan supaya penjabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin penjabat yang bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya. Korupsi dapat terjadi di setiap lapisan masyarakat, tidak saja penjabat yang duduk di pemerintahan, tetapi kelas dalam masyarakat juga. Terlepas dari apa yang dinamakan korupsi, adapun bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal, yang sebagaimana dikutip oleh Jeremy Pope dari Geran of Kaiden dalam Tauren's General Theory of Official Corruption, National Journal of Public Administration, Vols. nomor 10 tahun 1988, yakni sebagai berikut. Nomor 1, berkhianatan, supresi transaksi luar negeri ilegal dan penyeludupan. Yang kedua, penggelapan barang milik lembaga, swastenisasi, anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang ketiga, menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan mengelapkan uang, mengalirkan uang ke lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, serta menyalahgunakan dana. Yang keempat, menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan agresi dan tidak ada tempatnya. Yang kelima, menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras dan monopoli perdagangan. Yang keenam, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, berikut menjebak. Yang nomor 7, tidak menjalankan tugas destinasi hidup, menempel pada orang lain seperti benalu. Nomor 8, penyuapan dan penyogokkan, pemeras, mengutip pungutan dan meminta komisi. Nomor 9, menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. Nomor 10, menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu. Nomor ke-11, menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah. Yang ke-12, manipulasi peraturan, pembelian barang, persediaan kontrak dan pinjam uang. Yang ke-13, menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. Yang ke-14, menjual pengaruh dan menawarkan jasa perantara konflik kepentingan diri sendiri. Yang ke-15, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan perjalanan yang tidak pada tempatnya. Yang ke-16, berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. Yang ke-17, perkonsaan, menutupi kejahatan. Yang ke-18, memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. Yang ke-19, menyalahgunakan akas stempel dan kertas suara kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Dari beberapa bagian ini ada kesimpulan, korupsi tidak hanya soal mencuri uang negara, tetapi juga mencakup semua penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,
yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara. Yang berikutnya nomor 4 ada contoh-contoh perilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dan berkesinambungan, sebab perilaku korupsi terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Apabila nilai-nilai anti korupsi tertanam dengan kuat di dalam diri setiap individu, faktor internal korupsi dapat dicegah. Nilai-nilai anti korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi. Yang pertama, nilai kejujuran. Jujur adalah kebalikan dari bohong. Orang yang tidak jujur adalah orang yang telah melakukan kebohongan. Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya tidak berbohong dan tidak melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini, jujur merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Nilai kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi. Perilaku jujur harus dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu memulai diri sendiri, keluarga, sekolah, dan tempat tinggal. Pribadi yang jujur awal dari keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur membentuk lingkaran yang jujur dan masyarakat. Jujur membentuk bangsa yang jujur. Seorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari keterbukaan. Korupsi yang merasa takut apabila ia harus mencurangi orang lain. Selain karena akan merugikan orang lain, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan secara psikis yang dirasakan yang berlarut-larut. Sebaliknya, orang yang nilai kejujuran lemah akan terbiasa dan mudah melakukan kebohongan yang mengakibatkan kerugian orang lain, yang termasuk dalam korupsi yang merugikan keuangan negara. Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah: nomor 1, melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak manipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada nilai kepedulian. Kepedulian adalah kemampuan kita untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Kepedulian adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain secara sebaik-baiknya, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain. Dengan menjunjung sikap peduli, seseorang akan semakin waspada terhadap fenomena sosial globalisasi dan modernitas penanaman. Anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nomor 1, peduli terhadap diri sendiri. Mengapa diri sendiri perlu dipedulikan? Karena sebelum orang lain peduli, sebaiknya diri sendiri memperlihatkan kemampuan yang patut diperhatikan, dihargai, dan dinilai oleh orang lain. Sikap ini perlu untuk memotivasi diri dan menjadi lebih baik dan mawas diri agar terhindar dari hal-hal negatif. Bila dalam hal diri sendiri sudah peduli, pasti sudah menularkan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai-nilai peduli terhadap diri sendiri, yakni melakukan pola hidup yang sederhana agar tidak terpengaruh oleh modernisasi dan perilaku konsumtif, mengontrol emosi
agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah dan menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih positif. Yang kedua, peduli terhadap keluarga, sebagaimana sistem terkecil dalam masyarakat. Keluarga memiliki peran sebagai pendidik pertama kepada anak, karena keluarga lah yang mampu mendidik seorang anak menjadi individu yang berwawasan luas, berbudaya, dan berilmu. Setiap anggota keluarga harus peduli dengan anggota keluarga yang lainnya. Kepedulian dalam keluarga juga merupakan bentuk kontrol yang dilakukan agar anggota keluarga tidak melakukan korupsi. Sikap peduli ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni memberikan pendidikan moral dan agama terhadap anak dan menghindari hal-hal yang menyebabkan anggota keluarga melakukan korupsi seperti berkata bohong, melakukan suap, memberi imbalan atau hadiah berlebih, misalnya kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Yang ketiga itu peduli terhadap lingkungan masyarakat. Perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, antara lain tidak menebang hutan secara ilegal, selain mengakibatkan kerugian negara, juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana alam, dan lain-lain. Yang B, saling menegur sapa dengan orang-orang yang di lingkungan agar saling mengenal, memedulikan lingkungan sekitar, dan menjalin komunikasi dengan baik. Yang keempat, peduli terhadap bangsa. Pada akhirnya, korupsi berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Bagi individu yang hidup di sebuah bangsa, seharusnya ia turut memedulikan bangsanya. Hal ini dapat diwujudkan dengan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mesejahterakan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan tidak melakukan korupsi. Yang ketiga ada nilai kemandirian. Mandiri berarti kesadaran bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang sanggup mengatasi segala persoalan sendiri. Dan orang yang mandiri adalah orang yang percaya kepada kemampuan dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, serta dapat mengatasi masalah. Pada dasarnya, perkembangan kemandirian ini, individu merupakan perkembangan eksistensial manusia. Seseorang dikatakan mandiri apabila memikirkan dan sikap yang ia tunjukkan menuju ke arah kedewasaan dan bertanggung jawab dengan tindakan yang telah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap yang tidak bergantung kepada orang lain untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab apabila kemandirian sudah tertanam dalam dirinya sendiri. Seorang remaja, ia pun menghindari perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan mencelakakan nasib bangsanya. Ini ada beberapa perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai kemandirian, antara lain yang pertama, menyelesaikan tanggung jawab tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, mengontrol diri agar dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, dapat mengatur dirinya sendiri sebelum mengatur orang lain. Yang keempat, putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi. Yang berikutnya ada nilai kedisiplinan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang berarti ketaatan kepada peraturan atau tata tertib.
Sikap disiplin erat kaitannya dengan peraturan dan saksi. Seorang dikatakan disiplin karena telah melakukan perbuatan yang patuh terhadap peraturan. Disiplin diterapkan untuk mengatur kehidupan dari berbagai aspek. Mengapa demikian? Karena apabila tidak didukung dengan disiplin, berbagai keaspekan kehidupan akan menjadi carut-marut dan berantakan. Misalnya, tidak disiplin dalam berlalu lintas, atau tidak disiplin ketika membuang sampah dan tidak pada tempatnya. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pola hidup disiplin. Disiplin juga dapat membuat orang lain percaya dengan kinerja yang telah dilakukan, karena tugas diselesaikan tepat waktu dan juga dapat menyelesaikan masalah apapun. Yang berikutnya, nilai tanggung jawab. Yang kelima, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Adapun dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Secara sudut pandang yang lebih luas, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang terakhir, nomor 5, nilai-nilai anti korupsi, penerapan kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai-nilai anti korupsi adalah prinsip-prinsip yang dasar untuk menentang tindakan korupsi dan mendorong integritas sehari-hari. Kita masuk ke contohnya. Ada satu, kejujuran, tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang yang bukan milik kita, dan tidak memalsukan tanda tangan atau data. Yang kedua, tanggung jawab, menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu, tidak melanggar kesalahan kepada orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, disiplin, datang tepat waktu ke sekolah atau tempat kerja, menaati aturan lalu lintas, dan nomor 4, kerja keras, belajar dengan tekun untuk meraih prestasi. Yang kelima, tidak mencari jalan pintas yang curang. Yang keenam, sederhana, tidak bergaya hidup yang berlebihan, mengelola uang secara bijak tanpa pemborosan. Yang ketujuh, mandiri, tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas, berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa manipulasi. Yang ke-8, adil, membeli giliran secara adil saat bermain dalam diskusi, tidak pilih teman dalam berteman atau memilih orang. Nomor 8, berani, menolak ajakan mencontek, berani menyampaikan kebenaran meski berbeda dengan pendapat orang lain. Nomor 8, peduli, membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih, tidak membiarkan ketidakadilan di sekitar terjadi tanpa tindakan. Ada contoh nyata dalam penerapan di berbagai lingkungan. Yang pertama, di lingkungan rumah, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, tanggung jawab, dan mandiri, tidak mengambil uang keluarga tanpa seizin orang tua, dan kejujuran, mengatur uang saku dengan hemat, sederhana, dan disiplin. Di sekolah atau di kampus, tidak mencontek atau membantu orang lain untuk mencontek. Itu termasuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga menghargai teman dari latar belakang yang berbeda untuk saling peduli, datang tepat waktu dan mengerjakan tugas sendiri, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, di tempat kerja, tidak menerima gratifikasi dari rekanan, integritas, dan kejujuran, melapor jika melihat penyimpangan anggaran, dan berani untuk bertanggung jawab.
menjaga efisiensi anggaran tanpa markup, sederhana, akuntabel. Yang berikutnya, nomor 4, di masyarakat. Menolak ikut praktik pungli atau suap dalam pelayanan publik, berani dan kejujuran. Ikut serta dalam musyawarah warga secara aktif, peduli, tanggung jawab. Tidak memihak hanya karena hubungan dekat dalam pemilihan ketua RT, adil dan juga objektif. Dari semua ini saya menyimpulkan bahwa nilai-nilai anti korupsi harus menjadi bagian-bagian dari kebiasaan harian. Tidak hanya diucapkan, tetapi dilakukan secara konsisten ketika setiap individu menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Maka budaya anti korupsi akan tumbuh kuat dalam kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan materi UAS Pendidikan Anti Korupsi saya. Saya sampaikan dengan penuh hormat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kesempatan untuk mengikuti remedial UAS merupakan bentuk kebijakan dan kemurahan hati Ibu Febri selaku dosen pengampu pendidikan anti korupsi. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Ibu senantiasa dilindungi dan diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya.